kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang persamaan gerak, yaitu persamaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada dasarnya untuk gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan kita harus menghafal persamaan gerak berikut aja. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, dengan V sama dengan ds per dt atau turunan S terhadap T yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Maka V sama dengan VO plus AT, karena kita turunkan menjadi VO plus AT, pangkatnya turun ke sana, dan A nya ya sama dengan A, sehingga ada dua persamaan yang kita ingat, yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat dan V sama dengan VO plus AT. Untuk GLB gerak lurus beraturan, maka yang kita ingat adalah GLB adalah A-nya sama dengan 0. Gerak lurus beraturan itu percepatannya 0, sehingga persamaannya akan menjadi S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Karena A-nya sama dengan 0, maka S sama dengan VO kali T, dan V sama dengan VO plus AT, V-nya sama dengan VO. Karena V sama dengan VO, sehingga persamaan gerak lurus beraturan kita tulis dengan S sama dengan V kali T, karena kecepatannya tetap. Sehingga pelajaran di SMP yang sering kita dapatkan S sama dengan VT, yang kadang-kadang kita buat rumus dengan metode segitiga, itu adalah asalnya dari persamaan gerak S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat dengan A sama dengan 0, sehingga S sama dengan V kali T. Ini untuk gerak lurus beraturan, artinya gerak yang tidak dipercepat maupun tidak diperlambat, artinya kecepatannya tetap. Bisa ditulis sama dengan S sama dengan V kali T, di mana S itu adalah jarak, V itu adalah kecepatan, dan T itu adalah waktu. Ketika bola dijatuhkan, maka dia akan bergerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal. Dua benda yang dijatuhkan bersamaan, maka dia akan mencapai bawah dalam waktu bersamaan, walaupun masanya berbeda. Ini disebut dengan bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak yang meluncur ke bawah dengan dipercepat oleh percepatan gravitasi, simbolnya G, nilainya biasanya 10 atau 9,8 meter per kuadrat sekon, dan kecepatan awalnya sama dengan 0, ditulis VO sama dengan 0. Jarak S biasanya ditulis dengan huruf H. H itu ketinggian, menghitungnya dari atas. Sehingga persamaan gerak benda yang aslinya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat akan berubah menjadi setengah GT kuadrat, karena VO-nya 0, A-nya diganti dengan G. H itu ketinggian, G itu gravitasi, T itu waktu. Dan V sama dengan G kali T, karena V sama dengan VO plus AT, A-nya diganti G, VO-nya 0, sehingga V sama dengan GT. Jadi kecepatan setiap saat tergantung pada gravitasi dan waktu. Dari soal bahwa G atau gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan H atau ketinggian 45 meter. T atau waktu berapa, itu pertanyaan A. Dan pertanyaan B, berapakah V atau kecepatan ketika sampai di tanah. Kita ingat rumus bahwa H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat, maka 45 sama dengan setengah kali 10 dikalikan T kuadrat, maka 2 kali 45 dibagi 10, 2 kali 45 dibagi 10 sama dengan T kuadrat,
di sini hasilnya 4,5 kali 2 9 sama dengan T kuadrat. Maka hasilnya T adalah akar 9. T sama dengan 3T. Sedangkan V adalah kecepatan. V sama dengan G kali T. Maka kecepatan ketika menghitung tanah, G-nya 10 dikalikan T-nya 3, maka hasilnya 30 meter per sekon.